Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Terima kasih teman-teman semua, terutama panitia yang sudah mengundang saya. Perkenalkan, saya Ahmad Denny. Saya menjelaskan sedikit. Saya sebagai Widya Iswara, tadi Bro Alva bertanya, Widya Iswara itu apa? Widya Iswara ada trainer khusus untuk pegawai birokrasi dan anggota dewan. Jadi saya sering jadi narasumber di para pejabat di daerah atau pusat dan anggota dewan. Saya memberikan masukan-masukan tentang, biasanya saya teknis tentang pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan daerah. Tapi kalau misalnya saya di kampus, saya beberapa kali ngajar di beberapa kampus di Pancasila di UI. Saya materinya tentang yang umum, tentang SDM, manajemen sumber daya manusia. Kebetulan background saya manajemen sumber daya manusia. Oke, dengan judul kali ini saya diminta untuk diskusi, sharing, berbagi pengalaman tentang kembangkan diri, sikap diri untuk selalu lebih baik. Jadi fokusnya kepada diri saya dan diri teman-teman juga ya. Mudah-mudahan kita sama-sama meningkatkan kemampuan diri tanpa harus menjatuhkan orang lain, merangkul tanpa memukul, katanya ya. Jadi ada kalimat bagus, semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Jadi saya belajar untuk menempatkan diri saya selalu menjadi murid pendengar yang baik terhadap semua orang yang ketemu dengan saya, karena mereka itu guru saya. Tapi saya ambil yang baik-baiknya saja. Kemudian semua tempat adalah sekolah saya. Jadi saya menempatkan diri saya di lingkungan manapun, itu tempat saya belajar, sekolah atau kampus saya. Jadi saya tidak mau untuk membanggakan latar belakang saya, pendidikan saya, alma mater saya. Jadi saya juga alhamdulillah mendapatkan guru-guru yang luar biasa. Tadi 3 narasumber yang awal itu adalah guru saya, dan tempat Zoom meeting ini teman-teman SMP 3 angkatan 91 ini adalah sekolah saya. Terima kasih kesempatannya. Kemudian saya menggambarkan di sini ada yang namanya VUCA Word. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendengar. VUCA itu V-nya ada volatility atau perubahan secara cepat, ya. Kemudian bahwa kalau kita di dalam keadaan sekarang VUCA World ini, kalau nggak agile atau beradaptasi bergerak secara lincah, itu akan tertinggal jauh, bahkan sangat tertinggal jauh. Karena ini perubahan sangat cepat. Kadang-kadang banyak aplikasi yang penggunaannya sebenarnya sama itu saja, cuma namanya beda. Cuman fitur-fiturnya beda, pada penggunaannya sama. Sebenarnya PowerPoint sudah dari dulu bisa membuat video, edit video, dan lain sebagainya. Jadi kita dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan cepat itu. Kemudian yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Kita nggak jelas nih, mana yang benar nih, media sosial atau TV, media sosial atau TV. Nah ini uncertainty. Akhirnya udahlah, jangan terlalu fokus terhadap sesuatu yang negatif, tapi fokus pada yang positifnya saja. Ketidakpastian itu. Kemudian ada yang namanya kompleksitas. Jadi artinya jika teman-teman atau saya mempunyai masalah, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Tapi we must blend it everything that we know. Jadi kita harus mencampur aduk segala sesuatu yang kita tahu, yang kita miliki. Yang tadi kata Bro Rian, Pak Khairul, dan Mas Ponco, bahwa kita harus berkolaborasi lah. Kita semuanya, alhamdulillah dengan komunitas ini, mudah-mudahan bisa saling berkomunikasi, saling bersosialisasi, dan berkolaborasi. Dan terakhir ini ada zamannya ambiguity. Ambiguity itu kadang-kadang ada satu masalah, persepsinya beda-beda. Ini harus hati-hati. Ada satu gambar, ada kalimat, status, persepsinya beda-beda. Hati-hati. Dunia ini panggung sandiwara, tempat sendaguro, hati-hati. Makanya saya sering diingatkan selalu terus berzikir, jangan terlalu banyak berpikir. Bukan kita tidak boleh berpikir, tapi perbanyaklah berzikir. Katanya Pak Ustadz, saya hanya menyampaikan saja. Ya betul, saya berzikir minimal ya Fatah ya Rozak, akhirnya Allah membuka jalan dan membuka rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi status saya sering di Facebook, mudah-mudahan teman-teman ada yang sering lihat, adalah ciri khas saya keep zikrullah. Karena itu VUCA Word, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Fokusnya untuk perbaikan diri. Nah, ini yang kita harus bangun teman-teman semua ya. Termasuk saya hanya mengingatkan saja, hanya berbagi pengalaman. Karena sekali lagi, semua orang adalah guru saya, semua tempat harus sekolah saya. Teman-teman kalau mau melakukan perubahan,
yang harus dilakukan pertama harus punya visi, vision. Kemudian harus punya skill, kompetensi ya, keterampilan, insentif. Nah, ambil peluang, jangan nyari uang dulu, tapi ambil peluang. Peluang nanti lama-lama jadi uang. Tapi kalau kita gengsi-gengsi nggak mau ngambil peluang itu, nggak akan jadi uang. Dan ternyata uang itu sama dengan ide tambah, confident tambah, action. Itu akan jadi uang. Jadi teman-teman harus punya ide dulu. Dan harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, nggak akan jadi uang. Apalagi kalau nggak action. Please, jangan mencari uang, tapi cari peluang. Peluang tadi Bro Rian bilang, terus berkolaborasi, menciptakan silaturahmi membawa rezeki, terus menciptakan link-link network yang luar biasa. Nah, kemudian ada resources sumber daya, dan action plan. Nah, bayangkan kalau teman-teman nggak punya visi, teman-teman akan bingung mau kemana arahnya. Visinya dulu. Visi itu biasanya 100 tahun ke depan. Bahkan ada kalimat yang dari coach saya kebetulan saya juga coach dalam profesional business coach, master coach saya bilang gini, vision itu sebenarnya yang 100 tahun ke depan. Kalau 5 atau 10 tahun ke depan itu proyek katanya. Itu kata pakar bisnis master coach saya. Jadi untuk diri sendiri kita harus visi punya 100 tahun ke depan akan menjadi apa supaya kita semuanya going concern, sustainability-nya kuat, makin ke arah vision kita. Kalau kita punya visi, jangan memikirkan gengsi. Kalau kita punya gengsi, visi nggak akan tercapai. Diomongin orang, dihambat orang, dizolimi orang, ditipu orang. Tapi kalau kita punya visi, yakin apapun yang menghambat kita, halangan kita, akan kita hadapi dengan luar biasa nantinya. Nah, skill, kalau tidak ada skill di sini, kacau. Skill itu ada 3, atau enggak saya bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia kompetensi lah. Skill itu kompetensi. Kompetensi itu ada 3. Ada yang namanya knowledge, skill, dan attitude. Dan ternyata yang paling penting itu attitude, sikap dan perilaku. Makanya hati-hati teman-teman yang berbisnis, sikap dan perilaku berkata-kata status di Facebook tuh usahakan positif. Kalau mau berbisnis ya. Karena di dalam marketing berbisnis tuh ada istilah first performance first. Nah, Facebook kita itu performance kita. Jadi kalau kita mau memarketingkan produk kita, performa kita harus bagus dulu. Kalimat-kalimatnya bagus, walaupun mungkin ada info-info yang tidak sesuai dengan diri kita. Tapi kita harus menjaga emosional kita. ESQ, emosional, spiritual, quotient. Nah, itu harus dikolaborasikan. Itu yang kalau nggak ada skill ya. Kemudian ada insentif. Insentif itu orang berpikir selalu uang. Tapi itu peluang menurut saya. Kalau jadi bos, seperti bos Rian, bos Khairul, atau Ponco, jangan juga lupa sekali-kali ngasih insentif ke anak buah di kantor. Tapi juga yang lebih baik memberi peluang ke anak buah di kantor. Jangan hanya uang, karena peluang itu akan jadi uang nantinya. Kalau uang belum tentu jadi peluang. Ya, kalau nggak ada insentif biasanya ada perlawanan. Ada yang ngegosipin di belakang, wah semuanya luar biasa. Tapi kalau kita punya prinsip, ada 3 kalimat yang luar biasa. Saya dapat dari narasumber yang lain, saya hanya menyampaikan. 1 nih. Boleh teman-teman di rumah dalam hati mengikuti kalimat saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Jadi kalau teman-teman berharap semua orang suka sama teman-teman, itu akan kekecewaan yang datang. Kekecewaan akan datang. 1 itu. Kedua, saya akan kecewa kalau orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jangan berharap orang lain sesuai dengan apa yang kita ingin, tapi kita yang beradaptasi dengan orang lain sehingga tidak ada konflik nantinya. Biarlah kita yang mengalah. Ya. Terakhir, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Semuanya perlu proses, tidak ada yang instan. Ada kalimat easy come, easy go. Sesuatu yang dapat mudah, hilangnya mudah. Perlu proses. Tanya aja Bro Rian. Bro Rian pasti untuk jadi bos luar biasa, ada proses yang dilalui. Yang mungkin kita tidak diceritakan karena waktunya terbatas. Sehingga beliau dapat high risk, high return. Beliau sudah mendapat return yang luar biasa. Karena risikonya dulu tinggi. Jadi kalau mau return yang besar, ambil risiko besar. Diomongin orang, dizolimi orang, dikerjain orang, dimusuhin orang, itu risiko.
Waktu sedikit, tenaga banyak, itu resiko. High risk, high return. Kalau low risk, ya low return. Kan Allah tuh adil. Bagaimana mau dapat sesuatu yang besar, kita nggak mengeluarkan sesuatu yang besar. Kalau bahasa bisnisnya tuh kita harus berani membakar uang dulu. Bakar uang dulu, bakar uang dulu. Mudah-mudahan nanti berhasil. Itu inisiatif. Kemudian resources sumber daya. Sumber daya itu banyak. Ada yang money, ada sumber daya manusia, man-nya, ada metodologinya, hostingnya, kemudian ada materialnya, dan lain sebagainya. Itu yang sumber daya. Biasanya kalau sumber daya nggak mendukung, frustasi. Dan akhirnya, ya, action plan. Semua itu visi, skill, insentif, resources, teman-teman harus action plan. Harus diterapkan, harus dilaksanakan, harus aksinya. What next? Sehingga tidak ada yang namanya jalan di tempat. Terus maju, terus maju. Ya, cari strategi. Ingat visi, cari strategi. Kalau mentok, lurus, belok kiri. Arahnya nanti ke kanan lagi. Mentok lurus, belok kanan. Arahkan nanti ke kiri lagi. Supaya nanti visinya tetap tercapai. Kalau saya dari Jakarta mau ke Cileunyi rumah saya. Kalau saya terlalu idealis, saya harus lewat tol banjir. Saya nggak mikirin strategi lain, nggak akan sampai saya ke Cileunyi. Jadi semua perlu strategi, semua perlu perjuangan, dan perlu proses, sehingga tidak ada kecewa. Nah ini judul, sebenarnya ini afirmasi. Tadi slide di atas itu slide tambahan. Saya menyimpulkan beberapa, ini yang bagus. Karena memang kebenaran laptop saya ini banyak materi, jadi mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Nanti materi terakhir bisa saya share kepada panitia. Jadi kita harus sebagai diri sendiri, harus berusaha membiasakan afirmasi. Afirmasi itu pernyataan-pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri. Afirmasi membantu kita untuk berpikir positif, menjauhkan diri dari sabotase diri. Jangan sampai ada sabotase di diri kita, tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana. Jangan sampai ada sabotase. Please. Ada 4 sikap yang saya ketahui dari Andri Wongso. Kemarin saya dapat ilmu dari Andri Wongso. Ada sikap pebisnis 1. Ada pesimis pasif, ada pesimis aktif, ada optimis pasif, ada optimis aktif. Nah, itu tuh. Yang pesimis pasif, aduh, nggak mungkin nih saya bisa berhasil di masa pandemi. Itu dihilangkan. Kalau pesimis aktif, wah, gue udah pasti yakin nih pandemi nggak akan beres. Nah, itu aktif tuh, udah pesimis aktif lagi. Itu hilangkan. Kemudian ada yang namanya optimis pasif. Dia optimis, wah, gue yakin gue bisa. Tapi nggak action. Apa yang mau dihasilkan kalau nggak ada action? Yang benar adalah teman-teman harus menjadi optimis aktif. Aktif. Tindakan semua. Sehingga nanti akan jadi uang. Ambil peluang, nanti akan jadi uang. Ternyata hidup itu bukan mencari uang. Berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan, ini bukan berbagi uang. Berbagi kebaikan yang ada pada diri kita. Sehingga nanti Allah berikan kebaikan juga dengan cara-cara yang tidak sangka-sangka. Berapa menit lagi, Alfa? Biasanya saya ngomong sehari nih. Habis ya? Habis. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ini saya biasanya kalau ngajar sehari full. Ya, yang pesertanya karyawan semua dan anggota dewan, dan saya lebih banyak diskusi. Karena moderatornya galak, saya persilakan, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya silakan. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan di menit-menit yang luar biasa padat. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Denny. Jadi intinya kita harus optimis dan aktif ya. Iya. Ini, insya Allah. Baik, berikutnya kita ke sesi tanya jawab yang dari tadi nanyain A, B, C, D. Monggo, ayo silahkan. Kita nanti. Wih, mantap tuh, ikan siapa tuh? Coba nanya nih. Dari tadi, kalau gue dengar dari 4 bicara itu, cakep lah, ajib lah. Cakep banget. Motivasi dan pembangunan diri yang nggak kepikiran sama gue juga. Cuman yang dari tadi gue tungguin itu sebenarnya untuk mengatasi atau menyikapi ya
menyikapi, karena kita ini mungkin semua, hampir kita semua lah mempunyai keluarga. Jadi untuk mensikapi kanan kiri kita tuh agak sulit bagi gue sendiri. Agak sulit, artinya mungkin kalau gue sendiri perbanyak bersyukur. Tapi kan kadang-kadang nih namanya bocah ya kan, pengen ini, pengen itu, buru-buru. Kadang suka ngebatin aja gitu. Curhat sedikit. Jadi coba nih, ada nggak kira-kira motivasi atau saran tuh yang kita bisa menyampaikan kepada keluarga? Kita bisa menyampaikan kepada keluarga selain di hal agama ya, khususnya mungkin bagaimana sih kita bisa menyampaikan keadaan ini, kondisi seperti ini, yang keadaan memang yang lebih bukan sulit ya, kalau gue bilang nggak sulit, mungkin lebih ngikat pinggang lah, lebih mempererat ikat pinggang gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas PT atas pertanyaannya. Ayo speaker boleh siapa aja yang mau menanggapi, silakan. Dari Om Ponco, Om Denny. Om Denny silakan Om Denny. RR. Ya. Silakan. Saya nih. Ya, boleh. Ya, pertanyaan sulit nih, tapi saya coba merespon. Kalau misalnya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi memang kadang-kadang zaman pandemi ini saya hanya nyimpulkan begini saja. Hidup itu jangan terlalu takut salah, terlalu berani salah, terlalu cepat salah, terlalu lambat juga salah. Tapi memang kita terus bergerak. Kita cara penyampaian. Jadi ada beberapa seorang misalnya ya bertanya begini, Pak, minta ini, minta itu, dikasih tahu sekali nggak mengerti. Tapi memang kitanya harus sabar untuk memberitahu dengan cara berbagai macam cara. Jangan sampai emosi. Kasih pengertian-pengertian, kasih contoh-contoh. Mungkin juga tidak harus dari kitanya yang menyampaikan. Kita harus mencari cerita-cerita yang di YouTube yang mungkin intinya permasalahannya sama dengan apa yang kita alami. Jadi masih banyak orang yang melihat siapa yang bicara, tidak mendengarkan apa yang dibicarakannya. Itu yang tantangan saya sebenarnya. Terus terang, saya dulunya susah diatur, agak bandel waktu SMA, dan sering membuat menangis orang tua. Ya. Sekarang saya ngomong baik seperti apapun, tetap mereka memikirkan latar belakang saya gitu. Itu tantangan kita. Jadi mungkin mereka melihat kita sebelumnya yang jelek-jeleknya. Nah, itu agak sulit. Jadi strateginya adalah mencari YouTube atau orang lain cerita yang menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan orang terdekat kita. Jadi sebenarnya saya juga kalau di rumah disuruh acara keluarga besar saya menjadi pembicara, saya tidak terlalu bersemangat karena masih tantangannya berat. Tapi kalau dipaksa ya saya mau. Jadi orang lain kenapa menilai kita bagus? Karena dia nggak ngeliat latar belakang kita. Nah itu tantangannya. Jadi kuncinya Pak Rete ya, Pak Rete, Pak Iwan, Bang Iwan. Jadi kuncinya strateginya adalah cari YouTube yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan si anak kepada kita. Itu saja. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Om Denny. Satu orang lagi yuk yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pembicara semuanya, bagus-bagus, hebat-hebat. Banyak hal yang bisa saya dapat ya dari pertemuan hari ini selain silaturahmi. Jadi gini ya, background saya itu sebagai guru dan guru SMA. Bagaimana ya bisa menerapkan tadi ya materi-materi yang Pak Panjo sampaikan kepada anak didik, terutama anak yang kelas 3 SMA ya. Mereka itu mau memilih PTN dan rata-rata PTN yang mereka pilih itu adalah PTN yang ujung-ujungnya selalu alasannya yang enak dapat kerjanya Bu, yang cepat dapat kerja Bu, atau yang gajinya besar Bu, seperti itu.
Tapi di sisi lain saya memberikan penanaman bahwa ujung-ujung bekerja itu jangan semata-mata karena uang gitu, tapi karena kebermanfaatan gitu. Mau minta tips trik ya yang simpel, singkat, bagaimana saya menanamkan ke anak didik saya, terutama yang mau masuk PTN ya, supaya orientasi mereka memilih PTN atau ujung-ujungnya bekerja nanti bukan semata-mata untuk mencari uang. Tapi tadi ya, bersambung dengan tadi materi yang lainnya, bahwa mereka itu nanti ujung-ujungnya tidak egois untuk diri sendiri, tapi keberadaannya itu nanti ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dari yang lain tambahan kali Pak Denny, mungkin punya trik dan tips gitu. Nah, tuh. Makanya maksudnya gini, bahasanya itu yang gampang ke anak-anak gitu loh. Kadang mereka juga mikirnya gini, ngapain sih Bu capek-capek kuliah, saya jadi YouTuber aja bisa duitnya banyak. Nah, itu juga sama juga sih. Maksudnya mereka tuh tetap jadi orang yang positif, kemudian apa yang mereka capai itu nggak cuma buat dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Karena rata-rata anak sekarang tuh masih agak egosentrisnya tuh masih tinggi gitu. Ya. Tuh, setuju. Ada lagi? Saya suruh respon nih tadi ya. Boleh, silakan. Boleh, ya? Silakan. Ya, saya Santai. coba merespon. Memang kalau anak SMA ini masih labil ya. Masih labil, perlu strategi komunikasi, diskusi face to face, sepertinya kayak gitu. Nah, kebenaran kan saya coach nih, Mbak Novi. Kebenaran saya coach. Perbedaannya trainer atau guru ya, atau saya Widyaswara dengan mentor, dengan coach adalah kalau guru dan saya atau dosen itu mengasah knowledge-nya biasanya, secara garis besar knowledge-nya. Tapi memang Widyaswara sama guru harus menerapkan proses yang namanya coaching, pendampingan. Jadi pendampingan itu sepertinya kan tidak semua masalah anak-anak sama, ya. Jadi kita harus ada pendekatan emosional dengan mereka. Bisa jadi kita mengundang mereka kali-kali atau 2 minggu sekali Zoom meeting face to face berdua saja, ngobrol santai. Bisa jadi mungkin beliau anak-anak didik Mbak Novi di rumahnya mungkin kurang masukan juga dari orang tuanya yang pada sibuk. Jadi memang kita harus mengorbankan diri untuk mendampingi mereka supaya nanti pasti sebagai guru kalau melihat anaknya nanti besar sukses, anak didiknya sukses itu luar biasa senangnya. Terutama guru SMA saya yang melihat dulu bandel, ternyata setiap saya wisuda saya undang, dia senang banget sampai terharu. Nah itu jadi memang perlu proses. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tapi jangan sampai menyerah Mbak Novi, karena itu kan masa depan Indonesia, anak-anak muda. Memang saya setuju bahwa hidup itu jangan hanya orientasi uang, tapi memberikan manfaat saja. Yang penting kita niat baik, saya yakin semuanya akan berakhir baik. Kalau belum baik, berarti itu belum berakhir. Masih ada cara strategi yang lain, jangan menyerah, ya. Kita diskusi karena memang tidak ada yang pasti. Tadi saya sampaikan, ada satu masalah kita tidak bisa menyelesaikan dengan satu cara. Ada beberapa cara, bisa dengan komunikasi dengan orang tuanya juga, atau dengan tadi coaching. Jadi yang sekarang lagi ramai nih coach ya. Makanya saya personal branding saya bukan Denny siapa atau siapa, saya coach Denny, saya mendamping saya. Jadi solusinya biar mereka yang mendapatkan solusi, kita hanya bagaimana strategi bertanya, mereka menjawab. Jadi pertanyaannya itu jangan sampai pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Kita harus pandai menggali sehingga mereka oh iya ya. Jadi mudah-mudahan Mbak Novi sabar, dan saya yakin niat baiknya akan berhasil nanti akhirnya. Kalau belum baik berarti perlu proses ke depan. Terima kasih Mbak Novi, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, gimana Mbak Novi? Apa sudah puas atau mau lanjut di Japri seperti yang lain? Silakan di-unmute. Ya, udah oke. Makasih semuanya. Cukup. Oke.